Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi bersama saya Aldi Rizky Nuari di acara Ngorek, Ngobrol Bareng Rekan. Kali ini rekan saya yang hadir ke sini kebetulan sudah menjadi ustadz. Karena kan ustadz bahasa Arab artinya guru ya. Saya langsung kenalkan Ustadz Asep Rustandi. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kan sekarang bulan Ramadan Ustadz ya. Iya, Sekarang sibuk berarti Ustadz. ya alhamdulillah. Ada ya. Rada lumayan. Sedikit tentang Ustadz Asep Rustandi, kita perkenalkan dulu. Ustadz Asep Rustandi ini pengajar di mana Ustadz? Di Ponpes Asobar sekarang. Asobar. Mm. Terus kegiatan yang lain? Kegiatan yang lain paling privat sama isi pengajian di masjid-masjid. Oh ya, privat. Kayak ngaji Ya, Quran, baca Quran, terus dan majelis mengenal taklim, tajwid. masjid-masjid. Ya. Ngomong-ngomong Ramadan, ini kan sekarang banyak banget nih tontonan-tontonan YouTube yang kurang bermanfaat, Ustaz. Ya kan ya, tontonan betul. mau dari TV juga sekarang udah jarang. Kalau dulu sih saya ingat, saya mah dulu tuh kalau misalkan nonton pindah channel, biasanya kalau Ramadan ya, dari subuh sampai menjelang maghrib tuh tahun 2010-an atau 2007 2008 kan suka ada kajiannya. Semua konten yang ada di televisi itu biasanya berbau Muslim, Islam biasanya. Dulu mah ada si Cepot. Ya, Nah, itu kan masih ada masih ada Islamnya. Terus misalkan sampai si Unyil pun pakai jadi ada syariah gitu ya, Unyil syariah gitu. Unyil syariah. Upin Ipin pun ikut. Cuman kalau sekarang malah kebanyakannya beda Ustaz ya. Mungkin ya selera masyarakat Indonesia mungkinnya berubah. Nah, di konten kali ini, di acara ini kita memang sengaja membahas fokus kepada tentang sejarah Rasul. Sejarah Nabi dan Rasul. Jadi bukan hanya Rasul Nabi Muhammad ya. Dari mulai Nabi pertama, nanti kita insya Allah ke depan kalau memang ada waktu dan kesempatan, pengennya terus runut ya. 2, 3, 4, 5. Dan mungkin kita belum tahu apakah nanti yang dibahas tuh Nabi pertama dulu, apa langsung Nabi terakhir atau Nabi tengah-tengah. Yang jelas kita insya Allah bakal ngebahas tentang Nabi dan Rasul. Karena kan sekarang banyak banget kemarin lah atau dulu-dulu kita sempat belajar tentang cerita-cerita Nabi dan Rasul yang kadang itu doif Ustaz. Banyak ya cerita-cerita yang malah gorib, asing, bohong gitu kan ya, dusta. Kita coba sedikit sekarang nanti sharing atau misalkan kita dengerin dari Ustaz bercerita tentang Nabi-Nabi dan Rasul yang akan disampaikan. Mangga Ustadz, mau Nabi siapa dulu nih yang kita bahas dulu? Bukan bahas atau ceritain ke teman-teman. Paling Nabi pertama ya, Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ya salam. Yang panjang pisan Ustadznya. Nah, coba Ustadz langsung aja. Mungkin kalau berkenan dengan Nabi Adam, kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ya, kalau nggak salah. Di sana dijelaskan bahwa sebelumnya Allah memerintahkan kepada para malaikat, saya atau kami, Allah akan menjadikan khalifah fil ardi, di bumi gitu kan. Malah ketika ada dialog antara Allah dan para malaikat, malaikat bingung gitu. Malaikat bingung yang intinya bahwa engkau menjadikan di bumi ini sesuatu yang bisa menumpahkan darah, sesuatu yang menjadikan bumi rusak. Lantas Allah berfirman di akhir ayat tersebut, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya kami mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Artinya Allah maha mengetahui. Nah, berawal dari situlah istilahnya kisah Nabi Adam ini dimulai. Dan kalau misalkan ibrohnya, biasanya kalau Nabi Adam ini ibrohnya ke keluarga nantinya. Tentang kekeluargaan. Emang family ya. Orang manusia pertama juga yang berkeluarga. Ya, betul. Kalau kita misalkan lihat dari potret keluarga dalam Al-Quran, salah satunya kisahnya Nabi Adam ini ada di surat Ali Imran kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam. Nah, di sana dikatakan sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, Nabi Ibrahim dan ala Imran dan keluarga Imran alal alamin, bagi semesta alam. Artinya bahwa Nabi Adam ini pilihan Allah. Jadi kalau kita menginginkan lihat keluarga kita apakah baik buruk anak kita, lihatlah keluarga Nabi Adam. Iya. Seperti itu. Oh, jadi karakter pertama kali keluar tuh yang jahat, yang baik mungkin ya. Itu muncul di Nabi Adam, di keluarga Nabi Adam semuanya. Iya, semuanya ada di keluarga Nabi Adam. Kalau misalkan kita
pernah dengar kisahnya pembunuhan saudara ya, Kabil dan Habil. Kalau di Quran sih tidak dijelaskan namanya, cuman yang jelas dalam sebuah riwayat namanya Kabil dan Habil. Nah, sebelum ke sana Ustadz, pas sebelum penciptaan Nabi Adam itu berarti langsung dari apa nih? Oh iya, Kan kalau kita kan dari rahim. Kalau misalkan Nabi Adam dari apa? Kalau Nabi Adam ini dari dari tanah liat yang langsung dari tanah. Bedanya dengan kita, kalau kita dari saripati tanah. Kalau Adam tuh langsung dari tanah, gitu kan. Langsung, dan Allah sendiri yang membentuknya. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan sebaik-baik bentuk rupa itu adalah Nabi Adam. Paling baik, paling ganteng lah kalau sempurna, istilahnya. Paling sempurna itu Nabi Adam. Kenapa? Semisal gini aja. Dianalogikannya seseorang membuat pahatan patung atau gambar, pasti gambar yang pertama kali dibikin itu akan yang sebaik mungkin. Ujung-ujung kesananya ginilah kayak biasa. Bikin sambal lah ya, sambal mimiti mah enak, iya, keduan biasa nggak enak, seperti itu. Oh iya benar. Oh jadi sebenarnya pas Nabi Adam sebelum lahir tuh Allah mengutarakan dulu kepada malaikat ya? Ya, untuk para malaikat. Bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya. Sempat ada komplain dari malaikat, cuman Allah menjawab itu malaikat aja atau iblis pun ikut. Kalau di sana, kalau dalam firman Allah ini Allah berbicara hanya sama para malaikat, tidak ada iblis. Jadi malaikat. Di situ cuma malaikat yang. Cuma malaikat yang. Nah, lanjut Ustaz tadi setelah diciptakan dari tanah. Nah, setelah diciptakan dari tanah, cuman ini berbeda-beda tanahnya. Ada yang disebutkan tanah min hamain masnun, itu kan dari lumpur hitam, atau dari tanah yang kering. Itu beda-beda. Yang intinya terbuat dari tanah Nabi Adam ini. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, khuliqa Adam. Ketika Rasulullah bersabda hari Jumat, ketika hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam pertama, yang kedua khuliqa Adam, Adam diciptakan di hari Jumat. Jadi hari Jumat ya. Ya, di hari Jumat Adam diciptakan, yang ketika itu Adam langsung seperti kita ini. Tidak ada proses lahiran dulu atau apa. Jadi langsung Allah langsung jadi bentuk manusia. Ya, langsung bentuk manusia. Dan tinggalnya Adam itu di surga. Langsung di surga. Ya, cuman ada perbedaan pendapat kan di kalangan para ulama. Apakah itu surga Nabi Adam itu surga yang mana gitu kan? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama bahwa Nabi Adam itu tinggal di surga, yang mana surganya surga yang diceritakan di surat itu, di firman Allah itu gitu kan, di surat Al-Baqarah atau di surat Hud kalau nggak salah, di sana ada. Jadi Nabi Adam tinggalnya di surga. Ada yang mengatakan juga yang kedua, pendapat kedua ini bukan surga. Surga tapi di dunia surganya. Kenapa? Karena pendapat kedua mengatakan, pendapat pertama dulu mengatakan kenapa Adam diciptakan di surga yang betul-betul ada di surga. Karena ayat setelahnya Allah ketika melihat Nabi Adam memakan buah itu ya, buah pohon tersebut, yang kalau kita kenal buah huldi, padahal huldi itu adalah kekekalan gitu kan. Artinya huldi. Bukan nama buah. Jadi sajarah di sana tidak disebutkan pohon apa. Tapi ada yang mengatakan, nggak tahu ini riwayatnya, yang jelas sajarah di sana adalah buah sider. Pohon sider. Gitu namanya pohon sider. Pohon sider. Di sana dikatakannya seperti itu. Nah, ketika ayat tersebut mengatakan bahwa Allah mengatakan fahruj, atau misalkan ihbitu minha, keluar kamu dari surga. Nah, jadi intinya keluar dari surga artinya Nabi Adam yang tadinya di surga dikeluarkan, atau dalam ayat yang lain turun kamu dari surga. Fanazalahuma syaiton. Fanazalahuma, Allah menurunkan keduanya. Nah, pendapat pertama itu mengambil dari ayat tersebut. Nah, adapun pendapat kedua, surga dunia ini yang dimana ya pohon itu intinya kalau di surga kan kekal. Tapi ini enggak gitu. Seperti itu. Jadi memang pendapat satu dan kedua mah masih bingung karena kan nggak dijelaskan juga ya. Karena itu kan Al-Quran penuh dengan tafsir ya. Tafsir ada perbedaan. Ya mungkin yang satu mas surganya surga dunia kan, yang satu lagi surga memang nanti yang ada di akhirat. Terlepas dari itu, nah Nabi Adam berarti dulu tuh semua makhluk, Nabi Adam, iblis, malaikat itu berarti sama ya, sama makhluk yang mulia berarti. Ya, bahkan iblis sendiri derajatnya mulia dulu itu. Sebelum
dinamain iblis itu namanya itu Azazil, ada yang mengatakan kan. Ada yang mengatakan Azazil, ada yang mengatakan Haris, tapi riwayat yang lebih dekat gitu, bukan soal walau alam soal atau tidaknya lebih dekat itu Azazil. Azazil itu adalah salah satu nama jin, bukan iblis sebenarnya. Kalau iblis itu jin yang membangkang ke Allah, yang tidak mau sujud ke Adam, maka diberi nama iblis. Oh, jadi jin tuh ya jin asalnya mah jin. Ya. Jin tuh berarti ada ya, kalau yang membangkang disebutnya iblis. Ya. Aduh, Ustaz, maaf tadi baterainya habis. Lanjut ya Ustaz ya. Ya. Nah tadi ngebahas tentang Siti Hawa. Gimana proses penciptanya? Apakah sama apa gimana? Kalau untuk Hawa sendiri itu proses penciptaannya dari tulang rusuk dan Nabi Adam. Ya, makanya kalau perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas yang bengkok gitu kan. Kalau dalam sebuah riwayat. Kalau misalkan ingin meluruskan dengan cepat bisa patah. Kalau tidak jadi bengkok. Tapi bagaimana? Ya berikanlah wasiat. Intinya berikan ilmu keilmuan lah, seperti itu. Oh iya. Nah, setelah itu Siti Hawa diciptakan atas permintaan Nabi Adam atau apa inisiatif Allah untuk menciptakan Siti Hawa? Ya, nah sebelumnya ketika iblis dikeluarkan dari surga, Adam seorang diri kan. Lihat Allah ternyata dia kalau bahasa kasarnya mah batur gitu ya. Nah, maka ketika Adam tertidur, ini riwayat yang sering didengar atau didapati, ketika Adam sedang tertidur maka Allah ciptakan langsung Hawa dari tulang rusuknya. Dan disimpan atau duduk di samping Adam yang lagi tertidur. Ketika terbangun dikatakan, Anda siapa? Saya wanita gitu kan. Lantas para malaikat ketika itu bertanya karena aneh, ini siapa? Ini wanita. Siapa namanya? Hawa. Nah, kenapa dikatakan Hawa? Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup, maka disebut Hawa. Kenapa kalau Nabi Adam nggak ada alasan Allah namanya Nabi Adam nggak ada ya? Tidak disebutkan. Memang itu Allah alam ya, Allah yang tahu. Nah, sebelum ke rumah tangga, jadi belum ada KUA-nya belum. Nah, sebelum ke Nabi Adam dan Siti Hawa, berarti selama Nabi Adam di surga, kan itu nggak langsung dikeluarkan dari dikeluarkan dari surga kan enggak kan? Karena kan, nah proses atau ngapain aja sih Nabi Adam waktu di surga? Ya kalau misalkan lihat kenikmatan ya paling senang-senang lah, senang-senang di surga ya intinya. Kenikmatan yang tidak, kalau dalam sebuah riwayat malah airun ro'at wala udunun sami'at gitu kan, tidak pernah terbetik dalam mata, tidak pernah terlihat dalam mata, tidak pernah terdengar dalam telinga. Intinya ya mereka artinya happy gitu, happy aja gitu ya, tidak ada. Jadi tapi belajar, diajarin nggak? Diajarin kan? Iya, diajar oleh kan Nabi Adam. Ini pensil kayak gitu-gitu ya? Iya, diajarkan seperti itu. Cuman ketika dari happy gitu, nah disitulah mulai iblis menggoda. Nah, kenapa iblis menggoda, Ustaz? Ya kan pertamanya iblis itu benci, syirik ya? Ya, iri, dengki kepada Nabi Adam, yang dimana ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam. Ila iblis, kecuali iblis aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong, tidak mau intinya. Nah, disitulah dialog Allah dengan iblis. Hai iblis, nah gitu kan. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Maka dia katakan, ana khairu minhu. Saya ini lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi emang ada gengsi lah. Ya, gengsi. Saya ini dari api, dia dari tanah gitu kan. Langsung Allah, fahruj minha fa innaka rajim. Kamu terkutuk, keluar dari surga. Nah, disitulah iblis ngobrol lagi kepada Allah di surat Shad ini. Ya Allah, kalau sekiranya aku keluar maka mintalah penangguhan umur. Maka kata Allah fa innaka mundarin gitu kan. Sesungguhnya kamu ini diberi penangguhan. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi langgeng hidupnya ya, gitu hidupnya ini. Tapi kata iblis, kalau seperti itu aku akan menghalangi jalan-jalan keturunan Adam. Laguyan nakala sirotokal mustaqim. Saya ini akan menghalangi anak-anak keturunannya dari jalan yang lurus. Illa min ibadihal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan berarti maaf nih sebelum nanya. Berarti sebenarnya setan kan ingin menggoda manusia. Tadi kan dikatakan iblis itu kan punya anak buah namanya setan kan ya? Dari golongan jin.
Kalau Gimana setan sendiri sih sifat. sifat kan ya? Ya sifat. Ya yang sifat karena kan iblis tuh sendiri tunggal. Tiba-tiba dia tuh mengajak berarti kan. Ya, Ngajak jin yang punya sifat kayak setan gitu kan ya, makanya Ya. namanya setan gitu kan. Berarti si jin tuh masuk neraka juga gak sih nanti? Nah, jin juga ada yang masuk surga, ada yang masuk Nah, neraka. berarti bener ya. Iya. Berarti yang masuk jin yang masuk golongan ke grup setan, iblis berarti namanya setan. Ya. Oh, berarti selain ngegoda manusia, berarti udah jin juga ya berarti. Iya, menggoda juga jin. Nah setelah itulah ngomongin setan mau beres-beres saja. Nah setelah itu nih proses setelah keluarnya setan kan menggoda nih iblis tuh ya. Iblis tuh menggoda, kalau nggak salah lama menggoda biar memakan. Ya, buah huldi. Sebenarnya bukan masalah buahnya kan, tapi masalah dia ngikutin. Karena kata Allah tidak boleh mendekati. Ya. Intinya jangan mendekati saja nggak boleh, apalagi memakannya gitu. Itu tanpa alasan. Tanpa alasan. Kenapa Allah menyuruh? Allah tidak memberikan alasan gimana. Intinya satu ketaatan aja. Nah. Jadi Allah memberikan bahwa dia ini taat nggak? Kenapa? Kenapa Allah bisa memancing atau bisa mengatakan seperti itu? Jadi skenario Allah sudah ditulis kan sebelumnya. Jadi Allah pertama kali menciptakan kolam, tulis gitu kan. Berarti emang iman aja ya? Ya. Kayak misalkan kalau kentut tuh yang keluar tuh dari belakang, tapi kenapa harus wudu? Nah, itu nggak boleh ditanya iman ya? Iman. Oh iya, berarti sama kayak gitu. Nah, berarti setelah itu Nabi Adam itu melanggar karena oleh Siti Hawa, digoda ya? Iya, tergoda oleh perempuan karena kalau laki-laki ya sekeras apapun, sejago apapun, ya wanita kelemahannya, gitu. Berarti bener ya? Karena memang Allah tuh tidak pernah mentakdirkan seseorang itu untuk menjadi lebih buruk ya. Allah pasti baik, cuman pasti. Karena pemalas sorangan, itu bisa jadi menjadi akhirnya buruk. Nah setelah dihukum, hukuman apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa? Dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga, dimasukkan ke bumi mereka itu. Nah ini ada kisah yang menarik ketika Nabi Adam masuk ke bumi. Yang biasanya pertama itu kan Adam itu di daerah Irak kalau nggak salah, Khurasan sana, daerah Irak ke sana itu Adam turunkan ya. Bukan. Daerah Khurasan. Perbatasan Khurasan Irak itu daerah sana, intinya di Irak lah Nabi Adam diturunkan, sedangkan Hawa di daerah Jazirah Arab. Nah maka kurang lebih kalau nggak salah ini pertemuan mereka ini beberapa puluh tahun lamanya. Oh berarti dipisahin? Ya dipisahkan. LDR? Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena hukuman yang tadi, hukuman Allah yang diberikan kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam bertobat, robana dolamna angkusana, yang itu kan terus itu kan ya terus. Ya terus kurang lebih 100 kali dia setiap hari ucapkan. Maka dipertemukanlah Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Nah, kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena itu Jabal atau gunung kasih sayang. Pertemuan dua insan yang tadi lama dipisahkan yang lama dipisahkan, disitulah dipertemukan kembali. Berarti waktu itu belum ada siapa-siapa. Kalau binatang udah ada kan ya? Kayaknya udah ada ya. Belum tahu di awal-alamnya. Soalnya kan diturunkan pertama makhluk Nabi Adam kan. Gitu. Nah, setelah pertemuan itu ada prosesi pernikahan apa gimana gitu. Ya kan yang tadi kisah menariknya ketika Nabi Adam dan Hawa kelaparan. Lapar, haus. Setelah gitu kan. ketemu apa sebelum ketemu? Setelah ketemu. Ya. Karena sebelum bertemu kan secara kasarnya mah kan ya yang namanya lapar kan penting. Ya, itu kan pasti gitu kan, intinya ke situ. Nah, bentar Ustaz. Tujuannya pas waktu Nabi Adam sama Siti Hawa dipisahkan, tujuan mereka tuh apa sih? Ingin ketemu lagi? Apa ingin dimaafin oleh Allah sebenarnya? Ya, kalau untuk Adam sendiri ya minta maaf sama Allah. Urusan ketemu lagi sama Siti Hawa itu gimana nanti? Gimana nanti? Tapi ya itu istilahnya nomor 2 lah hadiahnya gitu kan. Tapi intinya minta maaf. Pertama supaya Allah maafkan, kedua ya itu tadi mendapatkan hadiahnya itu. Nah setelah prosesi itu, setelah pertemuan itu, ada kegiatan aktivitas nikah berarti ya? Ya, nah kan tadi dikisahkannya itu ketika sudah bertemu mereka lapar, dia menikah lah. Intinya Allah menjadi penghulunya dan malaikat Jibril menjadi saksinya. Nah mereka menikah, tiba-tiba Hawa lapar. Lantas Nabi Adam yang biasanya di surga itu langsung makan, ini enggak. Langsung malaikat Jibril menemui Adam, nih Adam kasih biji yang dimana kalau di surga kan keluarin biji masuk ngelempar biji langsung jadi. Ini gitu.
Ada proses dulu. Nanam Aduh, kapan ini? 40 hari. 40 hari kata Jibril 40. Akhirnya setelah selesai istilahnya mah menjak kasar mah orang ngan dadaguan ieu lila-lila teh adi ditu mah henteu gitu kan. Nah, disinilah kehidupan kamu yang dulunya kenapa kamu membangkang? Ya, intinya malaikat Jibril sudah tahu ini skenario Allah. Ya, seperti itu. Dan mereka menikah memiliki keturunan Habil dan Habil. Nah, sebelum masuk keturunan tadi ya. Berarti kan sebenarnya itu jadi pertama kali yang nanam tuh berarti Nabi Adam ya. Nabi Adam. Pokoknya Nabi Adam dilahirkan, diciptakan sama Siti Hawa itu banyak pelajaran-pelajaran berarti yang bisa kita ambil. Nah, sebelum masuk ke itu nanti di part 2 kayaknya untuk anak-anaknya, anak-anak Nabi Adam. Tapi kan di sebelum Siti Hawa dan Nabi Adam ini berarti prosesnya lama banget ya selama perjalanan ketemu tuh ya. Nah itu ada nggak yang bisa kita ambil dari mulai Nabi Adam sendiri waktu perjalanan mencari Siti Hawa, adapun Siti Hawa yang mencari Nabi Adam, ada nggak pelajaran yang kita ambil? Intinya pelajaran yang diambil yang pertama Allah Maha Luas ampunannya, itu intinya Allah Maha Luas. Yang kedua banyak jalan-jalan setan, makanya Rasul menggambarkan dalam sebuah riwayat, saya ini menggambarkan jalan hadis sabil. Dan ini ada jalan-jalan kecil. Wala tatabius subula, jangan kalian mengambil jalan-jalan kecil ini. Kenapa? Karena di sana banyak setannya. Jalan yang lurus. Intinya bahwa ketika kita mengarungi kehidupan, tidak henti-hentinya setan akan menggoda kita. Ya, selama kita lurus ya. Ya, selama kita lurus, selama kita beriman kepada Allah, dan kata dalam firman Allah juga wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah. Artinya langkahnya bukan 1 2 tapi banyak. Intinya kalau setan menggoda kita dengan cara yang A, kita tidak tergoda cara yang B. Ya, kita terus banyak cara lah ya. Dan yang pasti juga ampunan Allah itu tidak pernah habis tadi ya. Ampunan yang tidak pernah habis. Dan yang terakhir dari pelajaran yang dipetik itu, ini khususnya dalam masalah keluarga ini, dalam mengarungi rumah tangga ketika sudah dipertemukan 2 insan seperti Adam dan Hawa, itu prosesnya itu betul-betul lika-likunya yang betul-betul kita harus sabar dalam menghadapi itu. Seperti halnya Adam dan Hawa ketika ketika Hawa kelaparan, bahkan dikatakan ketika Hawa menstruasi. Kenapa? Ya, ini kenapa bisa seperti itu? Mungkin nanti dibahasnya nanti ya, biar pada penasaran. Ya, itulah intinya ibrohnya 3 ini. Pertama ikhlas karena Allah, intinya maka itu. Keduanya hati-hati dengan langkah-langkah setan yang mana senantiasa menggoda kita. Dan yang terakhir ya ketika kita mengarungi kehidupan rumah tangga ini banyak lika-likunya. Yang intinya kita harus sabar. Sabar, apalagi kita sebagai suami ya. Sebagai suami pemimpin rumah tangga, yang kan dari jelasin Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki berarti betul. Kan ya. Rusuk bengkok kan. Lurusnya tuh kadang boleh kita secara kasar patah paling. Tapi kalau misalkan cara pelan-pelan ya kudu sabar gitu kan ya. Nah itu dia mungkin teman-teman yang teman-teman ngorek ya. Untuk kesempatan kali ini kita ngebahas baru sampai ke dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpuluh-puluh tahun terpisah. Nanti untuk part 2-nya insyaallah selanjutnya nanti kita akan bahas tentang kehidupan rumah tangga Nabi Adam Siti Hawa setelah bertemu, berikut dengan cerita-cerita anak-anaknya. Ya Ustaz ya. Mudah-mudahan kita dikasih umur Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf bila untuk kali ini kita ada kesalahan dari pengucapan atau gimana. Ustaz maaf ya tadi baterainya habis. Ya, tidak jadi. Ustaz sehat Ustaz, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.